Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi berjumpa bersama saya Farhan Esgab di Cari Muka, cerita ringan muda kreatif. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang bisa dibilang entrepreneur yang sangat luar biasa, dan pastinya teman-teman di rumah dan pemirsa di rumah sudah tahu siapa dia. Kamila Salat, yaitu Mbak Maya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Wah, sepertinya lagi seger-seger ya banget nih, kayak salad buah seger gitu kan. Oke Mbak Maya, ini ngomong-ngomong, hari ini kegiatannya bagaimana? Apakah sedang sibuk-sibuknya atau seperti apa? Lumayan, karena orderan tadi agak lumayan rempong. Ya. Baru balik dari Mataram, ada ketemu tamu di rumah sampai jam 3, langsung meluncur ke sini. Ke sini, luar biasa. Yang namanya orang sibuk pasti tuh kayak menyusun, memanage waktu tuh harus benar-benar maksimal gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Maya, ngomong-ngomong nih, sebelum kita membahas karir yang sedang berjalan saat ini, yang lagi orang-orang tuh kayak kalau udah nyebut salad buah tuh pasti ke Kamila Salat. Iya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau Mbak Maya udah membuat caption di sosial media, pasti ada yang namanya yang beli salad kalau dapet bonus sampai sepeda motor, guys. Sepeda motor, ini gimana ceritanya? Tapi sebelum kita membahas ke arah sana, saya mau tahu dong proses awal mulanya itu seperti apa hingga bisa sampai di titik yang sekarang, Pak. Tentunya awal mulanya itu dari ini semua penjastip ada kami kerahkan ke wilayah-wilayah tertentu. Oke. Bisa dibilang Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Selatan, sampai Lombok Timur pun di sini udah beredar semua. Berarti memang udah khusus ada gitu ya. Masing-masing jalur itu sudah ada. Sudah punya masing-masing wilayah. Wow, udah sampai keliling Pulau Lombok, guys. Iya. Tinggal arah ke seberang aja berarti nih. Terkadang ada 1-2 bisa pergi ke pulau seberang. Oh gitu. Kayak Bali. Sumbawa nggak disebut tapi Bali disebut nih. Ya, gimana? Bali. Pada saat kemarin liburan ada saya bawa untuk oleh-oleh di sana, khusus yang di Bali. Ternyata orang Bali pun banyak yang tahu. Oh gitu. Iya. Banyak yang tahu Kamila Salat. Sampai gitu. ketemu sama orang yang di sana, ngira, wah Mbak ada di bawah salad nggak? Omongan orang seperti itu. Gitu, kalau ngelihat Mbak Maya tuh pasti nanyanya, ada salad nggak? Nah sekarang saya nanya, ada salad nggak Mbak? Makanya tak bengong gitu. Wah kok sampai ke Bali gitu. Iya. Makanya bengong, wah luar biasa memang. Iya, kalau biasanya kalau di media sosial itu pasti kancahnya kan udah sampai kemana-mana Mbak. Jadi informasinya juga nggak hanya sekitaran Lombok Timur dan Pulau Lombok ini aja, pasti sampai keluar-keluar. Tapi yang saya pengen tahu banget, bagaimana sih awal mula berkarir di bidang salad ini gitu? Awal mulanya saya mulai dari 2017. 2017. Iya, 2017 saya memproses sendiri, saya COD sendiri di 2017. Iya. Lanjut ke 2018, 2019, 2020, 2021 kami menemukan penjastip. Oke. Dan penjastipnya ini yang datang ke lokasi saya sendiri. Oke. Dengan cara membeli 1-2. Lama-kelamaan dia mengorder banyak. Setelah terjunnya launching hadiah motor, pas buka cabang 2. Oh, ada di mana aja cabangnya Mbak? Pertama cabang 1 ada di Mas Bagi. Mas Bagi. Iya, cabang 2 ada di Sekarteja. Di Sekarteja. Di rumah ya berarti. Iya. Kita bikin BTN itu menjadi untuk cabang kedua. Oke. Ya. Kenapa sih mau memilih bisnis jual salad? Karena apa ya? Saya pencinta buah. Oh, pencinta buah. Ya, pencinta buah.
sekaligus penikmat sendiri gitu. Penikmat, Iya. oke. Akhirnya terinspirasi bikin ini usaha untuk salad buah. Awalnya salad buahnya dari 2000-an. Dari 2000 2000 per cup. per cup, Iya. cup yang kecil berarti ya gitu ya. Iya. Terus akhirnya Akhirnya sampai ke 100.000. sampai 100.000 ya. 100.000 kayak gimana bentuknya? Yang box 1000 ml. Oh, 1000 mili. Oke. Dan awal mulanya itu Mbak sebelum jual salad kerja di mana? Saya pertama kerjanya di ini jualan mainan keliling. Oh, jual mainan Nggih, keliling. di SD Sendiri? sendiri. Oh, itu udah ada suami apa belum? Udah ada suami. Udah ada. Iya. Oh, oke. Terus sambil kerja di jualan SD, saya juga suami ini di dealer, di salah satu dealer. Nah, jadi saya istilahnya ngikut. Saya jadi sales luar. Oh, iya. Iya. Sekaligus gitu Nggih, ya. sekaligus untuk orang kalau mau beli motor. Gitu. Jadi self marketing Iya. dari pihak suami. Dari sana saya belajar marketingnya, gitu, ilmu-ilmu yang di ini. Gitu. Akhirnya langsung beralih ke penjual salad. Iya. Nah, Memang pas penjual motor, saya selalu kalau orang beli motor, saya hadiahkan salad. oh gitu. Ya. Dan sekarang beli salad, salad, dapat hadiah motor. Luar biasa emang Mbak Maya. Tapi maksudnya dari tahun 2017 sampai tahun 2024 awal ini, proses yang memang bisa dibilang kan nggak ada yang instan ya Mbak ya. Pasti ada aja lika-liku yang selalu kita hadapi, lewatin Iya, gitu. benar. Nah, selama berjalan sejauh itu, apa ada nggak sih hal-hal yang sekiranya Mbak Maya ngerasa udah di tengah jalan kayak pengen nyerah aja gitu? Iya. Pada saat itu lagi hamil besar. Hamil Anak besar. keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Pada saat itu jualan lagi down. Istilahnya down, dia benar-benar udah ndak ada pembeli. Pembeli ya. Pembelinya udah ndak ada. Buahnya berhari-hari. Sampai kita makan terus. Modal habis. Jadi kita cari untuk yang lain. Saya seling-seling gitu. Terus ndak mau saya nyerah. Terus semangat. Biarpun tidak laku, terus semangat, terus memposting. Terus. Dan akhirnya seperti ini sekarang. Wow, memang pasti akan ada titik di mana kita akan down ya Mbak, meskipun kita sekarang nih udah di posisi yang tinggi banget, bisa dibilang seperti itu. Tapi bakalan pasti akan ada fase di mana bahwa rasa jenuh, rasa lelah. bosan, lelah itu bakalan ada satu. muncul gitu di situ. Dan itu yang gimana caranya kita untuk bisa benar-benar menerima tapi tetap kita jalanin. Iya. Itu kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya Mbak dari Mbak Maya sendiri? Yang dari saya pribadi cuma bersabar, berdoa, dan semangat, tetap konsisten. Ya, yang Itu paling yang nomor utama. satu tuh ya pasti konsisten ya. Iya. Kalau kita dibilang sabar, pasti ada batasnya. Ya, sabar Nggak ada mungkin- batasnya. nggak mungkin bakalan terus-terusan kita akan sabar-sabar terus. Pasti kan di situ kita mikir kalau saya sabar-sabar terus, Kapan majunya kita? kapan majunya, kapan bangkitnya. Ayo gitu, lawan aja rasa sabar itu dengan memotivasi diri sendiri. Tapi tidak untuk melakukan hal-hal yang di luar itu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Mbak, kan yang namanya kita sudah sukses, pasti ada aja orang yang akan mencari hal-hal Yang buruk. kecil. Ya. Ya, mungkin yang sudah berlalu atau mungkin yang memang dibuat-buat sendiri seperti itu. Ada nggak sih orang-orang yang pernah? Banyak. Oh, banyak. Malah banyak. Bukan 1-2, malah banyak. Terkadang orang yang julid banyak, orang yang tidak seneng banyak. Apalagi dilihat hadiah sepeda motor. Orang bilang hoak, bilang ini. Orang bilang saya kerja sama untuk mendapatkan motornya. Dia bilang keluarga saya, tapi saya tidak mau dengar.
Saya tidak mau terpancing emosi. Iya, iya. Karena nanti apa? Kalau saya terpancing emosi, bakalan usaha yang saya rintis dari 2017 bisa ambruk dengan satu orang. Benar. Jadi saya tidak mau tanggepi. Iya. Nanggepi boleh, tapi jangan terlalu ini. Gitu. Tapi kan biasanya juga seperti teman-teman pada umumnya, kalau jualan kan lebih cepat di sosial media, Mbak ya? Ya, benar. Nah, bagaimana sih tanggapan Mbak Maya selama ini mulai berjualan melalui sosial media? Itu pasti kan bakal banyak pantangan-pantangannya, Mbak ya? Ya, Dan benar. banyak gangguannya juga pasti dari orang-orang luar yang pengen kayak mau ngebuat bisnis kita Hancur. seperti itu. Pasti kayak dia punya sosial media kan zaman sekarang udah bisa kayak hack, Iya, tinggal bayar hacker, bayar terus abis itu udah ilangin tuh sosial medianya dia. Kayak pernah nggak sih kayak sosial medianya tiba-tiba hilang atau enggak banyak orang yang kayak komentarnya miring? Banyak banget malah saya kalau salah sasaran, maksudnya nih salah cara pengundian, bakalan dibully habis-habisan. Oh gitu. Iya, kemarin ada pas pengundian Beat Street, itu dibully habis-habisan, dikira saya kong kali kong sama MC. Tapi yang saya heranin itu MC-nya ini sendiri nggak tahu siapa pemenangnya, gitu. Kan kalau MC pegang kayak gini kan, Mbak, dikira menyembunyikan apa. Pas selesai undian, saya langsung geledah MC. Memang tidak terbukti apa-apa, gitu. Kalaupun MC-nya terbukti apa-apa, mungkin saya selaku ownernya langsung menindaklanjuti. Iya. Tapi ini tidak terbukti apa-apa. Jadi di head comment itu langsung muncul gitu aja ya orang-orang. Banyak orang yang ini, banyak yang komen-komen yang negatif gitu, menyalahkan saya, menyalahkan MC gitu. Sampai ada akun satu yang bilang jangan beli karena itu cuma permainan dia aja. Gitu. Ya. Emang kekuatan netizen itu Mbak bener-bener nggak bisa diduga. Ya, benar. Mereka tuh kayak udah punya rumah sendiri di situ. Jadi kayak kita selaku yang memiliki sosial media sendiri aja kayak bukan punya kita itu. Jadi kayak kita harus disingkirkan dari situ gitu. Sempet down saya itu. Down. Nggak mau lagi jualan. Nggak mau lagi ngeluarkan hadiah. Nggak mau. Tapi suami saya yang selalu menguatkan saya. Jangan mau terkecoh dengan omongan orang. Ayo semangat gitu kata beliau. Iya, karena kalau kita terlalu mendengarkan kata-kata orang di luaran sana, Mbak, kita nggak akan bisa berkembang, kita nggak akan bisa semangat lagi. Mending jadikan itu sebagai motivasi. Kita hanya punya dua tangan, kita cuma bisa menutup telinga apa itu memang yang nggak bisa dan nggak harus masuk ke telinga kita, dan kita cuma bisa sebelahnya lagi menutup mulut kita untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang sekiranya itu akan menjadi bumerang bagi kita di situ. Jadi emang benar-benar harus yang namanya pembisnis tuh emang benar-benar yang kayak kuat mental, kuat batin, kuat pikirannya itu harus kuat juga. Harus. Itu yang diutamakan. Betul, harus. Apakah bisa mencapai target? Betul. Gitu. Tembus target nggak? Ya. Bisa nggak nih sampai? Kadang kita nggak tidur, Mbak. Oh gitu. Seminggu sebelum undian kita nggak tidur. Kenapa? Karena apa? Kita selalu kepikiran target nggak? Itu yang kita ini kan. Berarti emang benar-benar yang kayak. Benar-benar harus kepala itu benar-benar berputar. Tapi sebelum dapat undian untuk motor, ada undian lain nggak sih Mbak di bawah? Setiap minggunya ada. Maksudnya nggak motor deh, yang di bawahnya motor apa aja? Kulkas, mesin cuci, ada uang juga, ada emas. Wow. Kalau itu setiap minggunya, setiap Jumat. Oh, setiap itu hari dinamakan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Iya. Sebelum mengambil keputusan untuk membuat undian
luar biasa itu menurut saya mungkin apalagi dibilang kalau dilihat mungkin kalau hanya sekedar dilihat dari kasat mata jualan salad mungkin orang-orang mikir bahwa Ya, lebih besar pengeluarannya nih untuk undian dibandingkan pemasukannya gitu. Itu gimana sih caranya biar bisa balance penjualan dengan pengeluaran, Mbak? itu sepinter-pinternya kita. Sampai berani mengeluarkan motor sebagai undian gitu. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, kita harus benar-benar kepalanya muter. Harus Yang bener-bener muter mikir dalam artian gitu ya. dia berpikir. Gimana caranya? Harus target 3 juta per hari. 3 juta per hari itu untuk target. Itu untuk biar target. bisa untuk tembus ke undian motor. Ya. Oke, itu motornya cash Ya, cash. dari tahun 2017 guys, dari tahun 2017 sampai 2024 tuh undiannya ada motor. Kalau motornya dia baru 2022. 2022 itu Cuma 1 tahun motor sudah launching 5 motor. wow, motor. Ya. Parah. Ini ada nggak nih yang bisa ngalahin? Aduh. Kayaknya kita kalau 5 motor dalam berapa 1 tahun. Pak, 1 tahun dapat 5 motor. Kita berapa tahun bisa dapat 1 motor? Omsetnya berapa? Omsetnya besar. Omsetnya bener harus besar. Penghasilan kita kayak penghasilan kita selama 5 tahun baru bisa dapat 1 motor. Iya nggak? bukan 5 motor dalam 1 tahun. Aduh, itu kayak benar-benar harus bagaimana caranya memutar kembali modal yang sudah keluar. Awal mula modalnya ada berapa, Mbak? Cuma 100.000. 100.000 di tahun 2017 itu? Ya, 100.000 ada berapa macam buah? kita pakai 5 macam buah. Pepaya, belewah, apel, pir, melon. Oke. Cuma 5. Cuma 5. Dan itu pun kita beli di pasar. Waktu itu Waktu ya, itu. waktu tahun 2017. Nah, setelah dari 100.000 itu selama 17 ke tahun 2018 gimana penghasilannya? Jauh dari ekspektasi atau wah, ini nggak bener nih gitu. Gimana? Alhamdulillah sekarang sudah kita main berhenti per kilo. Berhenti Kita larinya ke dusan. kedusan Ya, buat untuk buah. beli Buahnya. buahnya ya. Itu Iya. mulai tahun kapan? Tahun 2020 udah mulai berdus-dusan. 2020 udah mulai dus-dusan. Itu biasanya beli di mana, Mbak? Yang biasanya di pasar, sekarang kita terjun langsung ke Bertais. Oh, di Bertais. Ya. Itu mungkin Di lebih pusat, murah. Iya. Lebih murah dari pasar. Iya. Oh, per dus berapaan biasanya? Ada yang 550 tergantung. Isinya berapa terus? Isinya 100 biji. Mbak? Oh, 100 biji. Ya, untuk apel puji. apel puji. Ya, itu apel puji 550, 500. Kalau lagi naik. Kalau lagi naik, murahnya kalau lagi murah? 370, 380. Dan itu tetap 100 pieces Iya, dalam 100 satu pieces. dus. Iya. Wow. Kalau sudah mau milih yang kecil-kecilan, salad kita bakalan rusak. Karena sedikit. Dia larinya sedikit. Oh, Banyakan banyakan sampah daripada isinya. daripada isi Iya. gitu ya, Mbak. Nah, ngomong-ngomongin masalah udah berapa tahun jatuhnya, Mbak, berarti? 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7 22, tahun. 23, 24. Masuk 7 tahun. Untuk kedepannya, saya mau tahu dong kira-kira selain motor mau mobil nggak, Mbak? Tapi sebelumnya satu ini jangan kemana-mana, tetap dicari buka cerita ringan muda kreatif. Masih di cerita ringan muda kreatif pemirsa.
Dan masih bersama Mbak Maya di sini dari Carmila Salad, dan pastinya saya masih penasaran ini selama masuk 7 tahun ini sudah ada 5 motor yang menjadi undian dari pembeli salad. Wow. Dan kira-kira setelah 5 motor kedepannya mau apa, Mbak? Insya Allah ada rencana nih mau launching cabang ketiga. Cabang ketiga Cabang ketiga yaitu di Mataram. di Mataram. Ya. Oke. Semoga kita bisa buka cabang di Mataram. Amin. Di Lombok Timur ada 2 cabang, besok di Mataram menyusul lagi 1 cabang, besok keluar pulau mungkin kan, Amin. siapa tahu ya tahun depan ya Mbak ya. Amin. Karena nggak ada yang tahu rezeki kita, siapa tahu tetap berlanjut begitu. Amin. Nah, aduh saya agak sedikit masih speechless sama yang dalam 1 tahun dapat 5 motor Mbak. Kali berapa udah? Kali berapa itu? Udah seharga BTN. Seharga BTN, bener dapat tembus tuh BTN tuh Mbak. Satu lagi mungkin bisa dibeli tuh yang di sebelah. Tapi ngomong-ngomong, dari modal yang 100.000 dan sekarang target omset sampai 3 juta per hari, itu selama 7 tahun. Tapi omset yang 3 juta per hari itu dimulai dari sejak tahun kapan? 2020. 2020. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023 akhir kemarin, apakah berjalan dengan lancar? Jangan, Satu hari itu tetap alhamdulillah. 3 juta atau lebih? Tergantung. Tergantung. Tergantung pasaran lagi. Tergantung pasaran. Terkadang di bawah juga. Oh, gitu. Terkadang di tengah, terkadang naik gitu. Tapi Ya kita nggak tahu kan. ya Ini lagi turun naik, turun Iya, naik. iya. Tapi sepinter-pinternya kita seimbangi dia nanti. Oh gitu, oke. Tapi maksud saya tuh di sini karena dalam 1 tahun mengeluarkan 5 motor, bisa dikalikan saja itu ada berapa puluh juta yang keluar. Ya. Begitu. Bisa jadi hampir 100 juta ya. Kan kalau bisa dibilang 1 motor sekarang udah harga motor gila-gilaan. Kalau dipikir-pikir ngeluarin 100 juta mending buat modal untuk buka usaha lain gitu maksudnya Mbak. Ada nggak sih kepikiran mau buka usaha lain? Kalau kepikiran untuk usaha lain masih ini suami alhamdulillah sudah tak bukakan usaha baru. Usahanya apa? Dia sound system. Oh, sound system. Ya. Nama sound systemnya? Maya Carmila juga. Oh, Maya Carmila Iya. juga. Oh. Yang kedua rencana dia mau buka konter. Mau buka konter, Konternya handphone. iya handphone. Oh. Itu sebenarnya yang dijadikan usaha dari awal yang kita iming-imingkan itu konter. Tapi yang rezeki- diingin-inginkan Iya. itu adalah konter, bukan Konter. salad buah Ya, gitu ya. Tapi malah rezekinya di salad buah. buah gitu. Iya. Oke, berarti besok setelah ada jadi nih apa namanya yang di Mataram, langsung mau buka konter. Pikir-pikir dulu. Dipikir-pikir dulu. Insya Allah tahun ini lah ya. Insya Allah. Insya Allah tahun ini. Tapi dengan omset per hari paling minim itu ada berapa? Terkadang 1 juta, 1,5 juta. Itu sehari ya Mbak? Ya. 1 juta. Itu pun kalau ndak masuk penjastipnya. Kalau nggak dapet penjastip, Iya. berarti jual sendiri doang gitu, Iya, melalui jual online, sendiri. Iya, terus melalui online. antar sendiri juga, Iya. atau orangnya yang Terkadang penjastip ndak ada, kita terjun yang- sendiri. datang? Oh gitu. Iya. Tapi gimana sih model kerja sama penjastipnya sendiri? Penjastip ini dapat dari customer. Dari kita udah ndak ini. Karena harganya ini nih harga minim banget. Jadi ndak bisa dapat dari kita. Oh gitu. Iya. Berarti dapatnya dari Iya. pembeli customer gitu Iya. ya. Dari Oke, customer. oke. Tapi Mbak nggak ikut kerja sama beberapa pihak yang untuk orderan nggak? Yang kayak semisal mungkin boleh disebut nggak sih? Kayak, Jangan sebut merek. oh iya, kayak yang nganter-nganter gitu loh Iya. Pak. Tidak, kita tidak bekerja sama. Oh, ojek online lah gitu. Iya, karena apa? Takutnya nanti kerjasamanya itu sama ya salah satu pihak ojek, penjastipnya down. Iya, iya. Penjastipnya bakalan down. Iya, Karena ditabrak salahnya nanti. di situ Iya, ya. Jadi benar. akhirnya
udahlah nggak usah dimasukin ke Iya. ojek online gitu. Bener. Ya udah sama-sama cari rezeki juga kan. Kalaupun ada customer yang ngirim ojek online ke rumah, bisa. Ya itu baru, Ya, baru. bisa. Oke. Karena kan kita sendiri yang cari di aplikasinya Ya. buat minta tolong buat diambilin, dianterin kayak gitu Ya, kan. bener. Oh dari situ boleh gitu ya. Kalau terdaftar, saya tidak terdaftar. Oh nggak terdaftar. Enggak, saya tidak terdaftar. Kenapa Mbak? Kenapa nggak mau daftar? Takutnya gini, nanti kebentrokan sama penjastipnya. Kan karena wilayah masing-masing itu udah ada jalur-jalurnya. Iya. Oh. Jadi kita Itu nggak- gimana sih caranya nemuin penjastip masing-masing lokasi gitu? Gini ceritanya, Mbak. Saya enggak hampir pikir gitu. Penjastip bakalan ke rumah saya. Bukan saya yang nyari. Mereka yang tiba-tiba datang Mereka yang datang ke lokasi saya. sebagai penjastip, Ya, bukan pembeli dulu. customer dulu. Iya, customer dulu. Beli satu, beli dua. Ada sebagian orang sih yang langsung minta ke saya, apa boleh saya COD-kan saladnya, apa boleh ini, saya jalur ini, jalur itu, gitu. Oh, Ada sebagian juga yang langsung ke lokasi. Sempet 5 orang saya tolak. kenapa? Kenapa saya tolak? Karena saya mau kerja sendiri-sendiri. Maksudnya kerja Maksud sendiri-sendiri itu saya yang COD, saya yang produksi gitu. Iya, iya, yang nganterin, Iya. yang produksi, yang jual juga sendiri Iya. gitu ya. Tapi biarpun ditolak, tetap penjastip ini ndak mau ini, ndak mau apa, ndak mau patah semangat untuk kesana ke rumah beli. Tetap nyariin gitu ya. Tetap Mbak, tetap. Sebagai customer aja dulu gitu, belinya Iya. 4, 5, nanti Iya, benar. dijualnya di luar. Benar seperti itu. Saya sampai ndak mau ini dulu penjastip. Satu dua, ada pun yang sering kontak, tapi saya abaikan aja. Karena apa? Takutnya nanti usaha saya ini digandakan sama seseorang. Maksudnya digandakan itu dia jual punya Atas nama orang lain, atas nama bukan orang lain. atas nama Carmilla Iya. Salad gitu ya. Itu yang saya takutkan. Tapi pernah nggak sih nemuin itu? Pernah. Pernah. Ya, Terus akhirnya salah gimana? satu penjastip, dan akhirnya sebelum saya mempunyai label, saya ditipu sama penjastip. Belinya banyak. Abis itu Bukan, gimana? dia posting jualan saya. Oh. Ya, terus tapi dia produksi sendiri. Oh. Dan customer lah yang ngomong ke saya, bukan saladnya Maya Carmilla ini. Gitu beliau bilang. Oke. Dari sana kami selalu antisipasi. Iya, Nah, iya, iya. langsung durdar bikin bikin label, bikin label, iya, bikin biar stiker, harus- iya. Jadi di sana, biarpun sudah bikin stiker juga, Mbak, mereka bisa ini, bisa dicopot, bisa Iya. diganti tempatnya, Benar. bisa di Iya, akal manusia, Mbak, pasti banyak. benar. Tapi saya selalu sabar, iya sabar, Iya. sabar, saya bilang. Iya, 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 iya. Nanti iya. ada balasannya, gitu aja saya ngomong. Iya, namanya juga kita pembisnis, pasti akan ada hal-hal yang kayak Iya. orang tuh pengen gitu kayak kita, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Akhirnya jalan keluarnya adalah mengambil yang seharusnya bukan punya dia, kayak gitu. Banyak malah, Mbak, banyak. Tidak ada yang instan. Kalau saya cerita di sini, bakalan orang tidak percaya. Ya nggak apa-apa dong. Ya, maksudnya tidak percaya itu hal-hal yang buruk-buruk gitu. Kisah-kisah saya sampai bisa seperti ini. Ya nggak gitu. apa-apa, itu bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi semangat teman-teman di luar sana, Mbak, Iya. untuk menjadi Carmilla kedua gitu kan. Siapa tahu, nggak apa-apa diceritain aja, kan kita juga pengen tahu dong gimana benar-benar. sih buruk-buruknya, jangan yang waktu Senang aja. suksesnya doang yang kita dikasih taunya gitu. Ada pengalaman apa aja sih, Mbak? Pengalaman saya juga dulu, saya sering berjastip. Saya sebenarnya jadi jastip. Oh, dulu jadi Iya. jastip awalnya. Saya sering jastip. Apa yang lagi tren, itu yang saya ambil. Oke. Itu. Saya lagi hamil kedua. Saya pakai motor kesana kemari gitu. Kalau pengikut saya yang sudah hampir 8 tahun pasti tahu kerja keras saya. Bukan melihat kesuksesan yang sekarang ini aja. Banyak orang
customer saya sebagian bilang, oh Mbak dulu sebelum ada penjastipnya, Mbak yang langsung jalan. Gitu. Saya sampai lahiran, saya lagi COD. Hah? COD, saya bawa anak saya COD. Maksudnya gimana tuh Mbak? Ya, saya bawa anak saya. Lahiran. Baru umur 3 bulan, saya sudah jalan. Bawa gendongan. Wow. Bawa tempat naruh COD. COD? Ya. Itu jaraknya yang paling jauh kemana? Saya sering ke Aimal, ke Wanasaba sering, sampai ke Kota Raja, Teteh Batu sering COD ke sana. Terus ke arah selatan itu saya sudah COD sendiri ke Keruak. Jalanan itu sangat-sangat sepi pada jam 2 siang. Sambil bawa Ya, 3 bulan Mbak. iya, benar. Luar biasa. Tapi dari keluarga gimana melihat situasi pada saat itu? Dari bapak sendiri sih ngelarang, tapi ya mau dilarang juga nggak bisa. Itu Suami kerja ya, waktu itu. suami kerja. Sebenarnya suami saya kerja, Mbak, tapi saya asik banget dengan pekerjaan saya itu. Selain hobi, saya suka jalan-jalan gitu. Tapi yang menghasilkan uang. Iya, untuk beli susu, beli pampers kan lumayan juga untuk cewek. Jadi kalau dari Mas Bage ke Keruak emang berapa? Kita narik dulu 7.000. 7.000. Ya. Itu Pada saat 2020. itu masih 1 liter ya? Ya. Bensin. Masih. Harga 1 liter bensin. Ya. Bolak-balik. Sebagai Bener. Pada Keruak saat tuh gempa habis pun, pada saat gempa dulu nih Mbak. 2018. Iya, saya lagi COD. Kemana Mbak? Pas gempa besar 7,0, saya lagi di rumah customer. COD-nya, ninggalin anak saya. Anak-anak tinggal sendiri di rumah Iya, waktu itu. waktu itu. Kakaknya sama adiknya di rumah. Wah, terus Saya lagi di rumah orang untuk COD. Pas gempa 7,0 di Lombok Utara kalau nggak salah. iya. Habis itu langsung balik tuh ke rumah. Iya. Balik ke langsung rumah, terus anak-anak gimana? Nyari anak-anak udah dibawa tetangga ke pengungsian. Waduh, malah dibawa sama tetangga. Ini emaknya kemana? Orang tuanya kemana? Iya. Nyari rezeki Bu, buat beliin Sampai saya. malam COD-nya. Sampai malam. Ya, Tapi sudah saya selama COD gempa itu, sampai jam 1. satu apa? 1 malam. Satu malam itu kemana? Ya, sama suami. Kemana, Saya COD Mbak? seputaran Mas Bage sih. Oh, seputaran Mas Bage. Iya. Tapi jam segitu, memang untuk open just tip. Yang saya COD-kan ini Mbak, dia mudah basi. Oh gitu. Jadi harus diantar malam itu juga. Diantar malam. Iya, karena orderan terlalu banyak yang kita terima, jadinya kita ya sampai malam. Itu model ordernya apa, emang sudah ready atau PO dulu? Ready. Kita Ready. cari mana yang ready, biar cepat dijadikan uang. Biar cepet. Iya. Kalau nunggu PO, nanti uang kita ngendap di sana. Iya. Nggak jadi muter dia. Tapi dari segi apa sih istilahnya? Kayak kan kalau buat salad pasti ada campuran-campuran kayak dari mayones apa segala macam, keju kan. Itu biasanya bisa tahan sampai berapa lama kalau nggak ditaruh di kulkas? Kalau nggak ditaruh di kulkas cuma 1 hari. Oh, 1 hari. Iya. Kalau di kulkas Kalau ditaruh di kulkas, banyak customer yang sudah membuktikan 1 minggu bisa. 1 minggu bisa. Iya, bisa. Adapun orang yang makan sampai kelupaan, sampai untuk sausnya nih, sausnya saja sampai 1 bulan bisa. 1 bulan bisa. Iya. Di kulkas tapi. Di kulkas Iya. ya. Di Itu freezer. ada beberapa customer yang membuktikan. Oke. Ini luar biasa sekali sih, jadi motivasi juga untuk perempuan-perempuan di luar sana. Jadi jangan sampai yang kayak mengandalkan laki-laki saja. Ya, Kalau kita masih benar. bisa, kenapa enggak gitu ya Mbak ya? Ya, Kenapa harus nungguin
buat dibantu, buat ditolong kalau kita masih sehat, masih kita bisa untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dan menghasilkan, kenapa enggak? Menjadi independent woman itu tidak ada yang salah. Oke, guys. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Maya. Luar biasa sekali, dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini sudah berhasil menjadi entrepreneur yang sangat luar biasa, pembisnis salad yang sangat luar biasa, dan semoga kedepannya apa yang diinginkan bisa tercapai, bisa terkabul, dan sukses selalu Mbak Maya. Dan terima kasih sudah mampir mau datang ke studio yang sangat mini ini di Cari Muka. Wah, luar biasa Ini tamu kita luar biasa sekali, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luaran sana bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur atau pembisnis itu tidak ada yang instan dan tidak ada yang mudah. Pasti selalu akan ada hal-hal yang bisa membuat kita merasa jenuh, bisa membuat kita merasa bosan, tapi jangan sampai di situ. Kita harus tetap semangat. Dan harus tetap menjaga komitmen kita untuk kedepannya mau seperti apa. Oke, Mbak Maya, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di sini menjadi narasumber kami. Sukses selalu Mbak Maya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di Cari Muka, cerita ringan muda kreatif. Jangan sampai ketinggalan berita-berita lainnya dari anak-anak muda Lombok Timur pastinya yang memiliki prestasi dan juga kreativitas di bidangnya masing-masing. Tetap hanya ada di Selaparang TV. Saya Farhani Esgap dan juga ada Mbak Maya. Sampai di sini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.